Ya keluarga Fas, seperti yang tadi sudah bagus beritahukan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi MBC Ngerabak ya. Dan narasumber kita di malam hari ini beliau adalah Mas Dani, beliau adalah Ketua Les Bumi MBC Ngerabak dan akan coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Sugeng Dalu, selamat malam Mas Dani. Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas Bagus. Pangestunipun semoga tetap diberi kesehatan. Sehat selalu ya. Sehat dan semangat ya. Nggih, alhamdulillah. Oke. Malam hari ini Mas Dani, tema kita ini tentang menikmati indahnya kegelapan. Nah, ini apa Batman apa maksudnya? Coba monggo Mas Dani, monggo. Nggih. Di dalam desiran angin yang luar biasa dinginnya malam ini Mas. Ini bahasanya mulai meliuk-liuk ini. Nggih, alhamdulillah. Keluarga Fas, saya bisa swan lagi ke sini, bisa menemani malam yang dingin. Dan tentang tema itu sebetulnya pernah saya tulis di dalam sebuah buku Di Balik Sisi Suci. Di balik sisi suci. Iya, menikmati indahnya kegelapan. Di sana kita sepakati dulu bahwa kegelapan itu dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kegelapan yang bernaung di dalam diri atau kegelapan yang menyelimuti jiwa kita, dan juga kegelapan yang ada di luar dari diri kita. Ketika kita dapat melihat kegelapan di luar diri kita, itu adalah pandangan-pandangan yang bagus untuk kita dapat introspeksi diri. Dari dua sudut pandang itu, keindahan yang dapat kita raih itu ada dua Mas Bagus. Yang pertama ada keindahan tentang keduniaan, yang kedua ada keindahan dari sisi spiritualitas, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ada sebuah cerita bahwasanya ada orang yang dulu pernah ketemu dengan saya. Beliau orang Banten. Beliau sangat dapat menikmati kehidupannya di dunia ini karena beliau dicukupi oleh Allah, entah itu dari rizki, kesehatan, dan juga waktu. Beliau berkelana dari Banten sampai ke Surabaya, sampai ke Semarang, sampai ke Bandungan. Dan di sana beliau berburu hal-hal yang di luar dari ekspektasi banyak orang. Beliau berburu perempuan Mas Bagus. Oh. Di dalam gelapnya malam, beliau menikmati keindahan dari pesona tubuh perempuan. Dan dia merasa bahwa keindahan dari dunia malam itu adalah sosok perempuan. Di sana beliau mulai bertarung dengan gelapnya malam, dengan dunia-dunia yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi dari sisi kemanusiaan, dari sisi nafsu dan bala tentaranya, beliau merasa puas dan beliau mendapat sisi keindahan dari menikmati sosok perempuan itu. Singkat cerita, beliau bertemu dengan salah seorang perempuan malam dan di situ ada obrolan yang menarik. Beliau orang Banten itu berkata kepada perempuan malam itu, "Aku dapat menikmati apapun di dunia ini. Keindahan-keindahan malam telah aku lewati dan kepuasan-kepuasan diri telah aku lalui. Maka dari itu, mari temani aku malam ini." Dan di situ perempuan itu juga menjawab, "Ketika aku tahu sepak terjangmu di dunia malam, apakah kamu akan terus seperti ini dan terus melupakan Tuhanmu? Tuhan itu apa? Apakah Tuhan itu zat yang memberiku jasad ini? Apakah Tuhan itu zat yang memberiku rizki untuk aku hambur-hamburkan seperti ini? Aku tidak percaya Tuhan. Karena ketika aku tidak menyembahnya, buktinya aku dapat terus hidup, dapat terus dicukupi, dapat terus menikmati keindahan, kepuasan batin lahir dan kepuasan batin berupa materi. Kenapa aku harus bertuhan?" Oh ya, sudah kalau seperti itu. Singkat cerita, ketika mereka berdua melakukan silaturahim kelamin, berhubungan badan, tanpa sadar laki-laki itu berucap, "Tidak ada rasa senikmat ini, wahai perempuan, kalau bukan Tuhan yang menciptakan."
Seketika itu perempuan langsung menjawab, tunggu dulu. Ketika tadi kamu beranggapan dan berperspektif bahwa Tuhan itu tidak ada, kenapa ketika melakukan aktivitas tubuh seperti ini engkau bawa-bawa Tuhan? Padahal engkau sendiri tadi berikrar bahwa Tuhan itu tidak ada. Seketika itu dia langsung berkeringat dingin, dia tidak bisa reaksi lagi, dan dia mulai lesu di ranjang. Dia berpikir bahwasanya tidak ada rasa senikmat ini kecuali Tuhan yang menciptakan. Dari situ tanpa sadar dia mendapat hidayah dan inayah dari Allah di dalam pergaulan silaturahim kelamin itu. Di atas ranjang kehinaan dia mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah bahwasanya aku ini ada. Buktinya aku dapat membawamu sampai posisi ini. Nah, dari situ Mas Bagus, orang-orang yang dapat berpikir pasti akan merangkai-rangkai simpul bahwasanya ternyata di dalam kegelapan dunia yang penuh nista, sebuah perzinaan, sebuah dunia pelacuran, Allah tetap memberikan hidayah bagi orang itu hingga akhirnya mereka berdua itu berkomitmen untuk menikah. Dan kisah yang diceritakan itu sangat-sangat membuat saya nggih pripun mak gregel merinding. Karena loh ya Allah, jenengan kok nggih maringi kula ngertos hal-hal yang seperti ini. Lambat laun mereka mulai berproses berjalan seperti orang pada umumnya menuju ke Tuhan. Dan sebelum berpisah dengan saya 3 atau 4 tahun yang lalu, beliau berpesan, Mas Dani, saya mendapatkan kasih sayang dari Tuhan dari jurang-jurang kenistaan dan kezaliman hidup saya. Saya telah menzolimi hidup saya telah istidraj, dibuai dengan apa-apa yang Tuhan berikan. Dan mulai sekarang saya akan mengabdikan hidup saya untuk sepenuhnya bertuhan. Hingga akhirnya mereka berdua lulus dari cobaan itu. Mereka berdua menikah. 7 atau 8 bulan setelahnya dia menghubungi saya, Mas, sudah hampir 1 tahun saya menikah, kok saya belum diberi rezeki berupa anak. Kira-kira apakah ini hukuman dari Allah karena saya telah melakukan kezaliman-kezaliman terhadap diri saya sendiri? Ada sisi-sisi kesadaran bahwa posisi saya sekarang itu sepenuhnya takdir dari Allah. Keindahan yang dulu dia pandang hanya dari sekedar keindahan-keindahan yang bersifat duniawi, sekarang beliau dapat memandang keindahan-keindahan takdir walaupun itu pahit yang ia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari situ beliau mulai ngopeni anak yatim. Selama hampir 1 tahun beliau menyekolahkan 4 anak yatim karena beliau berkecukupan. Dan setelah itu beliau menghubungi lagi, Mas Dani, alhamdulillah saya diberi titipan rezeki oleh Allah dan istri saya mengandung 4 bulan ini. Dari situ muncul bahwasanya kegelapan adalah guru yang amat bijaksana bagi mereka-mereka yang dapat melihat sisi gelap melalui keimanan. Bukan hanya kita menjustifikasi orang-orang yang ada di dalam lingkar kegelapan itu orang-orang yang tidak mendapat hidayah dan inayah dari Allah. Ternyata tidak. Dari situ saya mulai, ya Allah, begitu asiknya dunia ini. Kalau seperti itu, perjalankanlah aku di dalam kegelapan-Mu ya Allah. Itu yang kegelapan yang zahir atau yang batin? Kegelapan zahir dan batin itu gimana Mas? Ini adalah kegelapan yang dapat kita lihat dari sisi zahir, tetapi kadang kegelapan jiwa itu yang susah untuk kita lihat, Mas. Ya. Kalau bicara soal hidayah, memang hidayah itu sepenuhnya itu Allah yang mempunyai dan bisa datang dimanapun dan kapanpun. Dengan banyak sekali mungkin cerita-cerita yang terangkai di masing-masing yang namanya anak manusia. Biasanya kalau yang mendapatkan hidayah itu dari beragam cerita mereka mendapatkan.
Kalau kita bicara soal kegelapan, tentunya ini tidak lepas dari kita juga butuh cahaya dong dalam Betul, kegelapan. iya. Untuk yang cahaya ini selanjutnya, monggo. Jadi dalam hidup ini kan kegelapan adalah mitra manusia yang tidak akan dapat kita lepaskan. Dan yang sering kita salah pahami, kegelapan itu justru cenderung selalu dalam sifat-sifat negatif. Kita puja-puja cahaya dan kita olok-olok kegelapan. Padahal sejatinya sisi gelapmu adalah sisi ruangmu untuk selalu dekat dengan Allah. Di dalam kegelapan itu kita dapat khusyuk dan zikir dalam mengingat Allah. Tetapi di dalam kegelapan pula kita bebas melakukan apapun karena kita terbebas dari pandangan-pandangan manusia yang lain. Iya. Di Ringin Agung, Mas Bagus, Kediri, Pondok Ringin Agung, itu beliau Bapak Yai selalu mematikan lampu ketika bermujahadah dan sholat subuh serta sholat isya. Jangan pandang apapun kecuali engkau memandang Allah ketika engkau sholat. Dan jangan engkau terbuai oleh indramu dalam zikir nikmatmu kepada Allah. Cukup kamu ingat Allah dan ingat sesuatu yang dapat mengingatkanmu kepada Allah. Jangan engkau ingat-ingat apa yang dapat engkau lihat dari panca indramu. Jadi di sana itu teman-teman yang mondok di Ringin Agung ketika bermujahadah selalu dimatikan. Karena di sebuah hadis juga dikatakan bahwa beribadahlah seperti engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak bisa melakukan itu, beribadahlah seakan-akan Allah terus mengingatmu dan memantaumu. Lah dari situ Mbah Yai mempunyai sebuah metode bahwa sholat isya dan sholat subuh harus selalu dalam posisi gelap. Mungkin itu untuk kita belajar khusyuan, untuk kita belajar bercengkrama lebih asik dan lebih sedalam kepada Allah. Jadi konteks di sini bukan hanya kegelapan yang dapat kita lihat dengan panca indera, dengan mata kita, tetapi juga kegelapan yang dapat kita lihat dari sisi-sisi keimanan dan rohani-rohani jiwa. Oke. Tapi sebelum dilanjut ini Mas Dhani, kita akan rehat dulu sejenak. Nanti keluarga Fast di 90.1 Fast FM, Family Radio Warabaru untuk Keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Indonesia bersama dengan Les Bumi MBC Gerabak. Ya, keluarga Fast masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fast FM, Family Radio Warabaru untuk Keluarga dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan malam hari ini narasumber kita adalah Mas Dhani. Beliau adalah Les Bumi dari MBC Gerabak ya, dengan tema menikmati indahnya kegelapan. Mas Dhani tadi disebutkan bahwa sisi indahnya kegelapan ini di sana ada hidayah dan juga inayah ya. Walaupun tidak sedikit juga orang yang bisa menemukan itu dalam kondisi, maksudnya ada cahaya, bukan dalam terang. Karena itu kembali kepada, kalau bisa dibilang mungkin olah batin atau olah rasonya masing-masing orang ya. Nah, untuk bisa menikmati indahnya kegelapan ini sebetulnya seperti apa sih yang harus dilakukan mungkin ya? Iya, kita tekankan lagi bahwasanya jangan kita terpaku bahwa kegelapan itu hanya sekedar cahaya yang dapat dilihat mata. Karena iman adalah sisi terang yang dapat dilihat hati ketika matamu melihat sebuah kegelapan. Jadi ada sosok yang sekarang rotibnya masyhur di seluruh dunia, yaitu beliau Al-Imam Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau buta sejak kecil. Beliau tidak dapat melihat menggunakan mata cahaya matahari. Beliau tidak dapat melihat eloknya lilin dengan matanya. Tetapi beliau diberikan keistimewaan oleh Allah
dapat melihat dengan hatinya. Bahkan di sebuah riwayat, beliau dapat tahu, dapat mengerti dan dapat mengetahui di dalam sebuah kopi itu ada lalat yang tenggelam. Ada prasangka dari salah satu anak santri. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau buta matanya. Apakah beliau memang sealim seperti yang orang-orang elu-elukan? Terbersit seperti itu di santri beliau. Lalu beliau, santrinya itu meminum kopi yang ada lalatnya tadi. Seketika dengan spontan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menegur, "Wahai anakku, jangan kau minum kopi itu. Karena di dalam kopimu ada lalat. Gantilah dengan kopi yang baru." Dari situ, ternyata guru saya tidak bisa melihat secara zahir, tetapi beliau dapat melihat menggunakan mata hatinya. Bagaimana untuk kita dapat menuju penglihatan yang sejati, yaitu penglihatan melalui keagungan dan keindahan jiwa kita? Ya dengan bermujahadah, dengan kita berzikir, dengan kita berwirid. Karena di dalam wirid itu ada warid. Maka dari itu usaha kita untuk mencapai sebuah cahaya terang itu harus dilakukan dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Karena jangan sampai dirimu terperangkap di dalam kegelapan, tetapi engkau sendiri tidak sadar ketika engkau berada di kegelapan itu. Karena Mas Bagus, kadang kegelapan dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian itu bukan dia yang melakukan atau bukan dia yang mengalami yang sadar, tetapi orang lain yang dapat, dia sedang berada di kekalutan jiwa dan kegelapan hatinya. Dan orang yang mengetahui itu biasanya orang-orang yang memiliki kepekaan secara spiritual, karena mereka sudah mulai belajar mendekat kepada Allah melalui guru, melalui laku, melalui tirakat dan mujahadah-mujahadah yang dia lakukan agar membentuk karakter diri dan kesejatian diri agar dia dapat mengerti bahwasanya ada dimensi lain selain dimensi yang dapat dilihat dan dapat didengar. Jadi sebuah kisah juga Mas Bagus tentang Hai bin Ya'zon. Hai bin Ya'zon. Iya, itu sebuah buku karangan Ibnu Tufail. Hai bin Ya'zon itu sebuah seorang anak di bawah asuhan rusa. Diceritakan bahwasanya Hai itu dibuang oleh orang tuanya, lalu dia terdampar di sebuah pulau khatulistiwa di daerah Samudra Hindia. Dan di sana Hai bin Ya'zon itu diasuh oleh seekor rusa. Hai bin Ya'zon sejak kecil dia hidup di dalam lingkaran pergaulan hewan, hingga tingkah dan polanya seperti hewan. Bertahun-tahun hingga sekitar 8 tahun kemudian rusa itu meninggal. Ibu asuhnya itu meninggal. Bukan meninggal mati hewan. Rusa itu mati. Lalu terpukulnya Hai bin Ya'zon atas kematian ibunya yang seekor rusa, padahal dia adalah anak manusia tetapi bertingkah pola seperti hewan. Muncullah sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Kok bisa sih ibu yang telah menyayangiku mati? Ibu yang telah mengajariku cara memilih makanan, berinteraksi dengan hewan-hewan, dia yang mengajariku bahwa ini adalah hal yang berbahaya, ini adalah hal yang boleh untuk dilakukan, kok mati? Dan di buku Hai bin Ya'zon itu diceritakan bahwasanya Hai membelah tubuh perut dari rusa itu, yang notabene ibu angkatnya. Di situ Hai bin Ya'zon mengamati bahwa ternyata yang menghidupkan itu adalah zat lain, bukan hanya anggota tubuh yang dapat digerakkan seperti tanganku, seperti kakiku, seperti mataku. Dari situ muncullah sifat-sifat yang
nyun sewu, sifat-sifat naluriah seorang manusia tetapi yang sudah jauh primitif hingga bertingkah pola seperti hewan lalu muncul. Dengan kesadarannya beliau mulai mengelilingi pulau itu. Apa sih yang membuat ibuku mati dan apa sih yang dapat menghidupkan ibuku? Bagaimana aku dapat hidup kalau tiada ibu? Hai bin Yakyon berpikir keras mengamati hewan-hewan lain yang dulu membahayakan dirinya. Dia mengamati tumbuh-tumbuhan yang dulu menjadi sumber makanannya. Hingga di sebuah malam, Hai bin Yakyon itu melihat bintang gumintang. Apakah bintang itu yang terang, yang dapat menghidupkan? Atau bulan purnama itu yang memberikan cahaya yang amat luar biasa indah untuk dapat manusia atau bukan manusia, untuk dapat hewan-hewan di sini hidup. Tetapi ketika bintang gumintang dan rembulan itu yang menghidupkan, lalu siapa yang menghidupkan di kala pagi dan siang? Apakah matahari? Rasa penasaran akan sosok yang dapat menghidupkan itu yang menuntun kesungguhan hati hingga Allah memberikan petunjuk secara tidak langsung. Jadi di dalam tradisi dunia pondok khususnya tasawuf, laduni itu memang ada dan dicontohkan oleh Ibnu Tufail melalui cerita Hai bin Yakyon itu. Di tengah kegelapan, Hai tenggelam dalam musyahadah. Ia dapat menyaksikan sesuatu yang tidak terlintas dalam benak manusia, tidak nampak di mata dan tidak terdengar oleh telinga. Dari situ Hai larut dalam diam. Hai menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Ketika yang nampak di dalam penglihatan hanyalah Yang Maha Esa Al-Wahid. Yang nampak di dalam kehidupannya Ya Hayyu yang Maha Hidup. Dan yang nampak di dalam rasanya Ya Qayyum yang Maha Mengatur dan yang Maha Memelihara. Dari renungan panjang itu, di dalam gelapnya malam, Hai mulai berpikir, oh ternyata tetap ada zat yang lebih besar dari zat-zat yang pernah aku pandang. Dan pikiranku tidak dapat menggapai zat itu. Ketika di dalam proses pencarian itu, Hai semakin menemukan keindahan-keindahan tentang petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena di situ Ibnu Tufail juga mengatakan bahwasanya Quran itu bukan hanya sekedar yang dimushafkan, tetapi yang ditebar oleh Allah di dalam alam semesta, yang ditebar oleh Allah di dalam dirimu sendiri. Dari situ proses pencariannya semakin matang hingga Allah menakdirkan Hai bin Yakyon bertemu dengan Asbah, tokoh baru di dalam cerita itu. Asbah bukan terdampar. Asbah mengunjungi pulau yang menjadi pulau yang dihidupi oleh Hai bin Yakyon. Lalu bertemulah, di pulau seperti ini ada manusia, dan manusia itu tidak bisa diajak instruksi seperti layaknya manusia. Tetapi Ibnu Tufail mengatakan bahwasanya seberapapun kamu bersusah payah mengajak orang menuju jalan, pasti Allah akan memudahkan jalan itu. Asbah mulai menjalin komunikasi dengan Hai bin Yakyon, dan Hai bin Yakyon diberitahu tentang hakikat zat Allah, bahwasanya engkau di sini itu berperilaku dan bertingkah pola tidak seperti hewan lagi, tetapi engkau mengamati bintang gumintang, mengamati desiran ombak, dan beliau mengisyaratkan bahwasanya ternyata ada yang menciptakan. Bukan aku tubuh mati dengan kekosongan tanpa ada pertanggungjawaban. Asbah di situ mulai memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentang Hai bin Yakyon, hingga Hai bin Yakyon dapat mengatakan bahwasanya Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Itu ternyata bukan aku, tetapi
yang hak sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang engkau asbab ceritakan kepadaku. Dari cerita itu Mas Bagus, Allah selalu menebar petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di tengah gelapnya rimba, di tengah gelapnya siklus pergaulan hidup yang hanya dengan hewan, Allah tetap memberikan keindahan untuk makhluknya dapat bertemu dengannya kembali. Oke. Seperti tadi disampaikan juga bahwa Al-Quran itu ada yang tersirat dan juga tersurat. Ya, banyak sekali. Kalau memang kita mau untuk membaca di sekitar kita juga banyak sekali yang membuat kita mungkin bisa mendapatkan ilmu, inspirasi, bahwa banyak nasihat di kanan kiri kita, depan belakang kita, semuanya bahwa Allah itu sayang dengan kita sebenarnya. Betul. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia mungkin karena keterbatasan dalam berpikir, kemudian lebih mengedepankan ego dan mungkin emosinya, sehingga kesadarannya agak tertutup atau tertekan gitu ya, kalah dengan emosi atau keakuannya itu. Nah, kalau kita bicara soal ini kembali ke tema kita yang menikmati indahnya kegelapan ini, tentunya banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menikmati indahnya kegelapan, yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Iya. Tentunya ini kalau semua orang bisa seperti ini, wah ini luar biasa. Luar biasa ini. Maka dari itu Mas Bagus, memang dibutuhkan perjuangan khusus untuk kita tidak menjustifikasi mereka-mereka yang masih berada di jurang kehinaan dan di dunia kegelapan. Ada sebuah doa yang dilantunkan juga di dalam buku Di Balik Sisi Suci itu, seperti ini: seburuk-buruknya aku di hadapanmu ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku dan jangan pernah engkau berpaling darimu. Ketika aku sudah kehilangan sosok Tuhanku, bagaimana lagi aku menuntut akan Rahman Rahimku? Maka di balik jasad yang berlumuran dosa dan hina ini, aku tetap percaya bahwa Rahman Rahimmu lebih dari suci untuk menyucikan jiwa dan zatku yang berlumur dosa dan kehinaan. Jadi masih banyak untuk kita bersyukur. Bukan hanya kita meratapi keputusasaan kita ketika kita diberi ujian oleh Allah, ketika kita diberi kepapaan, ketika kita diberi bukan kebodohan, keterbatasan berpikir. Itu kan adalah kegelapan. Karena dimanapun pancaran ilmu adalah cahaya di atas cahaya. Anta samsyun anta badrun, anta nurun faqau nuri. Cahaya itu diibaratkan seperti sosoknya Rasulullah. Engkau seperti matahari, engkau bagai bulan purnama, dan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka dari itu pentingnya kita tidak hanya berperspektif dari satu atau dua sudut pandang, tetapi kita harus dapat melihat dari lingkar pandang. Karena ada cahaya yang dapat kita lihat dari utara, tetapi tidak nampak di selatan. Ada kegelapan yang hanya tampak di barat, tetapi di timurnya ada cahaya yang luar biasa terang benerang. Ya mungkin seperti bayangan kita juga ya, kalau sore hari betul. bayangan kita ada di sebelah timur, Ya. kalau pagi di barat gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Oke. Di malam hari ini memang tema kita ini tentang menikmati indahnya kegelapan ya. Tapi ini kan bukan hanya sebatas makna harfiah yang bisa kita sampaikan, kita bagikan kepada keluarga Fas, khususnya para konco-konco Les Bumi juga, bahwa di jauh lebih dalam lagi tentang kegelapan tentunya ada cahaya yang bisa kita temukan. Baik Sepakat. itu mungkin hanya seberkas kecil atau mungkin hanya setitik, tapi insya Allah bisa kita temukan di dalam kegelapan kalau kita bisa menikmati indahnya kegelapan. Iya, seperti itu. Kadang ketika kita mulai tahu bahwa ternyata ada banyak sekali perspektif dan kesimpulan-kesimpulan tentang kegelapan, bukan hanya tentang dari kenegatifan akan kegelapan, tetapi juga pancaran cahaya positif dari kegelapan itu. Seorang filsuf Jerman, beliau bernama Friedrich Nietzsche,
Beliau mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Dan Tuhan apa yang mati itu? Padahal ketika dia di lingkungan teman-temannya, apakah engkau ateis, wahai Friedrich? Bukan, aku hanya membunuh Tuhan. Aku tidak meniadakan Tuhan. Tuhan telah kubunuh dan Tuhan telah mati. Bagaimana engkau dapat menyimpulkan itu? Apakah engkau sudah terlalu jauh dalam kesesatanmu? Padahal ayahmu adalah seorang pendeta dari sebuah gereja. Aku tidak bisa melihat pancaran cahaya dari sosok ayahku. Karena yang aku lihat dari sosok ayahku adalah kegelapan. Ayahku menarif ketika dia bicara ketuhanan. Ayahku menarif kepada jamaahnya ketika dia berbicara tentang kekristenan. Berapa persen dari harta kekayaan ayahku didapat dari jamaah-jamaahku. Dan dia dengan terang-terangan ketika membutuhkan sebuah benda atau uang, dia meminta dengan langsung oleh jamaahnya. Lah, dari situ Nietzsche berpendapat bahwa aku tidak bisa melihat cahaya di sebuah agama yang ayahku anut, karena aku melihat kegelapan dari sosok ayahku. Dari situlah mulai muncul, oh ternyata Nietzsche dapat melihat sesuatu yang berbeda, padahal orang-orang lain melihat cahaya dari sosok pastor atau pendeta Bapak Nietzsche itu. Tetapi anaknya sendiri malah melihat kegelapan dari sosok pastor itu. Berarti beda pandangan dari orang tua dan juga anak ya. Iya. Mungkin anaknya lebih peka, tapi mungkin untuk mengutarakannya kepada orang tuanya mungkin agak-agak apa ya, mungkin ada jarak juga kan. Biasanya kalau anak kan seperti mungkin itu ya. Kemudian pelampiasannya mungkin keluar dari zona nyaman orang tuanya itu. Betul, lalu beliau menulis buku dengan satire-satire itu, beliau menyentil rohaniawan yang masih berlaku seperti itu. Kamu itu terlalu bodoh memandang ayahku, karena engkau tidak tahu sisi yang lebih dalam dari ayahku. Nietzsche berucap seperti itu kepada teman-temannya. Yang engkau lihat hanya keagungannya, yang engkau lihat hanya sabda-sabdanya, padahal engkau tidak melihat sisi gelap yang ayahku lakukan dengan jamaah-jamaahnya. Di dalam Sabda Zarathustra, Nietzsche juga dengan angkuhnya berkata, aku tidak lagi butuh Tuhan, karena manusia harus menjadi Tuhan dari dirinya sendiri. Tuhan dari kebebasan untuk melakukan segala hal, dan Tuhan dari kebebasan untuk melakukan ketidakcocokan yang ada di dalam literatur keagamaan. Jadi halal haram sudah diterobos oleh Friedrich Nietzsche. Tetapi Friedrich Nietzsche kan dengan berpikir seperti itu, beliau juga berada di dalam jurang kegelapan aslinya, Mas. Iya. Sama juga. Sama juga. Karena apa yang disampaikan juga istilahnya keluar dari rel yang ada, mungkin dengan gaya bahasanya yang seperti itu kan, untuk menyentil siapapun itu kan dia juga menandakan bahwa dia keluar dari rel yang relnya. Iya. Oke. Kalau kita mengerucut kepada les bumi yang ada, ini kan tema kita kan memang menikmati indahnya kegelapan ini. Kalau menurut Mas Dhani sendiri, untuk les bumi yang ada, khususnya yang di MBC Gerabak ini ya, apakah teman-teman les bumi ini sudah bisa atau mulai menuju arah menikmati indahnya kegelapan yang ada ini? Mungkin iya, Mas. Karena beberapa bulan yang lalu kita itu dicap sebagai kelompok TBC, tahayul bid'ah khurafat. Di mana teman-teman les bumi yang seperti tidak ada batasnya dengan mereka yang bersahabat dengan jin-jin kesurupan pun mereka temani kasarannya. Banyak kelompok-kelompok yang tidak suka hingga mereka memandang bahwa les bumi itu tidak kelompok atau tidak pantas disebut sebagai lembaga yang ada di naungan NU, yang di situ mengerucut dalam
literatur keagamaan. Karena malah Les Bumi itu nonton sureng, ngejak mujadah cah-cah dalan ning bardo mabuk, ngejak cah-cah dalan yaro. Lah wong mabuk ki ora ditampa 40 dina, kok malah saiki kon salat, kon mujahadah, dijak yaro. Jadi pikiran cah-cah Les Bumi itu piye? Seperti itu. Tetapi biarlah mereka menganggap kita gelap, mereka menganggap kita tidak tahu. Tetapi kita punya rasa simpati dan empati kepada mereka-mereka. Mari sama-sama kita menujunya kembali. Walaupun dengan tertatih-tatih, dengan engkau masih melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan dirimu, jangan pantang untuk engkau berputus asa ketika lisan-lisan manusia itu menghujatmu, ketika engkau berjalan menuju Tuhan. Jadi, teman-teman di Les Bumi MBCN Ungrabak itu sudah kebal dengan nyun sewu fitnah-fitnah dan juga kritik-kritik yang tidak membangun itu. Berarti jenengan selalu sudah imun terus ya buat itu ya? Iya, selalu. Biar kebal gitu ya? Biar kebal. Sampai sekarang masih ada suara-suara yang agak-agak nyentrik seperti itu. Sing nyeneng-nyeneng kayak gitu masih ada. Ketika kita mulai memunculkan diri, ketika kita memulai membuat sesuatu agenda-agenda yang di situ banyak menarik perhatian orang, mereka-mereka yang seperti itu malah menyingkir dengan sendirinya, Mas Bagus. Bahkan mereka-mereka mulai tertarik. Dulu teman-teman di Les Bumi Gerabak itu di medsos itu sampai sebel. Karena di Facebook ada orang yang ngomen seperti itu. Les Bumi ki lembaga apa meneh? Kegiatan iki ngopo? Jane iki opo to maksudnya? Seperti itu. Padahal mereka yang komentar seperti itu kan nyun sewu. Literatur keilmuannya juga belum cukup untuk membahas itu. Karena mereka tidak paham bahwa Les Bumi itu berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tetapi dengan entengnya mereka berkomentar seperti itu. Ya mungkin karena kayak tekan semono ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Harus nyebar godhong karo sing sabar sawetara, biarkan kita berproses sampai waktu yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah manfaat untuk semuanya, kan seperti itu. Memang butuh modal sabar, wandel, sabar, mantep gitu loh. Ikhlas. Ya, Oke. Mas Dhani, ini karena waktu juga tinggal beberapa menit lagi, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, kemudian sekaligus juga untuk closingnya, monggo Mas Dhani. Siap. Mungkin dari kerancuan saya berbicara, saya mau mohon maaf dengan sebuah puisi, Mas Bagus. Cocok. Darah perawan, kebut kelut kebiar dunia, terhimpit lorong-lorong panjang tak terujung. Tersayat jasad oleh tajamnya belati tumpul, bergema semua mengolok-olok diri. Seakan tak akan binasa karena begitu beringas mengumbar eksistensi. Di antara dua alam berbeda dimensi, banyak yang tak paham akan kesejatian diri. Kuharap aku dapat segila para wali yang tak kenal baunya darah perawan yang diperah di ranjang. Menengok hal di balik tirai dimensi, mengamati hakikat ketelanjangan diri. Elok rasanya membayangkan sesuatu yang memabukkan, meratap corak alam yang akan dapat membuat kita bertajali kepadanya. Mungkin seperti itu, tidak ada kata yang melonjak-lonjak. Terima kasih Mas Bagus. Oke. Dan untuk keluarga Fas, demikian sajian Bincang Asik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari ini. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Mas Dhani pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.